Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat muslim semua dalam keadaan baik-baik, sehat jiwa dan raga, lancar usahanya, dan selalu bahagia dalam keluarga. Amin. Melanjutkan, membacakan kitab hadis Syahih Bukhari Muslim. Kitab Iman, bab 26-30 sebagai berikut bunyinya, tapi sebelum mendengarkan, saya berpesan. Tolong diresapi ya, agar bertambah ilmu kita. Bab ke-26. Melakukan jihad termasuk keimanan. Abu Hurairah mengatakan bahwa, dan dalam jalan lain disebutkan, dia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menjamin orang yang keluar di jalannya, yang tidak ada yang mengeluarkannya kecuali karena iman kepadanya, dan membenarkan rasul-rasulnya, bahwa dia akan memulangkannya dengan mendapatkan pahala atau rampasan perang, atau dia memasukkannya ke dalam surga. Kalau bukan karena akan memberatkan umatku, niscaya saya tidak duduk-duduk di belakang. Dari riwayat lain disebutkan, demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, kalau bukan karena khawatir bahwa banyak orang dari kaum mukminin tidak senang hatinya, ketinggalan dari saya, dan saya tidak dapat mengangkut mereka, niscaya saya tidak akan tertinggal dari pasukan yang berperang di jalan Allah. Tetapi, saya tidak mendapatkan kendaraan dan tidak mendapatkan sesuatu untuk mengangkut mereka, dan berat bagi saya kalau mereka tertinggal dari saya. Dan demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, sesungguhnya saya ingin terbunuh di jalan Allah. Kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi. Kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi. Bab ke-27. Melakukan sunnah salat malam bulan Ramadan termasuk keimanan. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunaikan salat malam Ramadan tarawih karena iman dan mengharap keridaan Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Bab ke-28. Melakukan puasa Ramadan karena mengharap keridaan Allah termasuk keimanan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mencari keridaan Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Bab ke-29. Agama itu mudah, dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama yang paling dicintai Allah ialah yang lurus dan lapang. Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini mudah, dan tidak akan seseorang memberat-beratkan diri dalam beragama melainkan akan mengalahkannya. Maka, berlaku luruslah, berlaku sedanglah, bergembiralah, dan mintalah pertolongan pada waktu pagi, sore, dan sedikit pada akhir malam. Bab ke-30, salat termasuk iman, dan firman Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimananmu, yakni salatmu di sisi Baitullah. Al-Bara mengatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali tiba di Madinah, beliau singgah pada kakek-kakeknya, atau paman-pamannya dari kaum Ansar. Beliau melakukan salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan, atau 17 bulan. Tetapi, beliau senang kalau kiblatnya menghadap ke Baitullah. Dan dalam satu riwayat disebutkan, dan beliau ingin menghadap ke Ka'bah. Salat yang pertama kali beliau lakukan ialah salat Asyar. Dan orang-orang pun mengikuti salat beliau. Maka, keluarlah seorang laki-laki yang telah selesai salat bersama beliau, lalu melewati orang-orang di masjid dari kalangan Ansar masih salat Asyar, dengan menghadap Baitul Maqdis, dan ketika itu mereka sedang ruku. Lalu laki-laki itu berkata, aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya aku telah selesai melakukan salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghadap ke Mekah. Maka, berputarlah mereka sebagaimana adanya itu menghadap ke arah Baitullah sambil ruku, sehingga mereka semua menghadap ke arah Baitullah. Orang-orang Yahudi dan ahli kitab suka kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Maka, ketika beliau menghadapkan wajahnya ke arah Baitullah, mereka mengingkari hal itu. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat 144 surat Al-Baqarah, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Lalu, beliau menghadap ke arah Ka'bah. Maka, berkatalah orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang Yahudi, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan orang-orang yang telah meninggal dunia dan terbunuh dengan masih menghadap kiblat sebelum dipindahkannya kiblat itu, maka kami tidak tahu apa yang harus kami katakan tentang mereka. Lalu Allah menurunkan ayat, Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Surat Al-Baqarah 143. Demikianlah saudara-saudari muslimku, bunyi kitab iman bab 26 hingga 30. Semoga menambah ilmu dan iman kita semua, amin. Jangan lupa like, subscribe, dan saran kritiknya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.